salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 7 Politik Identitas akan memaparkan sedikit hasil riset atau penelitian kami mengenai komunitas Tionghoa yaitu YOTHK. Sebelum kita jauh daripada peran, dampak, dan strateginya mengenai narasi kebangsaan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah dari komunitas YOTHK itu sendiri, yang mana jauh daripada itu, sejak dulu Indonesia merupakan tempat persinggahan bagi bangsa lain dalam melakukan perdagangan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena letak Indonesia yang secara geografis itu strategis. Di antaranya negara-negara yang melakukan perdagangan di Indonesia yaitu Tionghoa. Orang-orang Tionghoa banyak yang menetap di Indonesia, dan salah satu subetnik yang banyak dijumpai di Indonesia adalah subetnik Hakka. Kata Hakka sendiri memiliki arti tamu. Hal ini dikarenakan subetnik Hakka sering melakukan migrasi. Oleh penduduk daerah tersebut, mereka dipanggil sebagai seorang Hakka. Menurut Nurjanah dalam buku Komunitas Tionghoa di Surabaya mengatakan Hakka berasal dari provinsi Guangdong di bagian selatan negeri Tiongkok. Alasan pendorong orang Hakka untuk keluar bermigrasi mencari penghidupan adalah karena kondisi geografis daerah tersebut yang berupa pegunungan, kapur yang tandus dan sulit untuk pertanian. Selanjutnya, dari penjelasan singkat mengenai sejarah Hakka secara nasional, sehingga komunitas subetnik Hakka itu sendiri menyebarkan ke seluruh wilayah di Indonesia, terkhususnya di Semarang itu sendiri. Dan berdirinya Hakka di Semarang didirikan sejak 15-20 tahun yang lalu. Lantas, yang dilakukan Hakka atau bergerak dari komunitas tersebut ialah di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Dan komunitas Hakka ini bukan hanya di satu wilayah aja atau secara nasional aja, tapi terdiri di seluruh wilayah Indonesia, sehingga konsep dari komunitas Hakka itu sendiri yaitu federasi. Selanjutnya, saya Anistiani memaparkan terkait latar belakang dan tujuan dibentuknya organisasi YOTHK. Latar belakang tersendiri terdapat 4 poin. 2 poin yang pertama adalah terkait daratan luar dan wadah komunitas. Dari pemaparan sebelumnya bahwa organisasi YOTHK itu berasal dari daratan luar, tepatnya itu di China. Maka dari itu, latar belakang dibentuknya organisasi ini di Indonesia adalah sebagai wadah komunitas agar saling berkelompok dan bergerombol. Organisasi YOTHK di Indonesia terdapat dan terbagi di suatu daerah, salah satunya adalah Jakarta, Surabaya, Makassar, Pontianak, Kalimantan Barat, Aceh, dan salah satunya adalah Semarang. Poin ketiga adalah Perunas Munas. Perunas Munas adalah kegiatan kepengurusan. Dan yang terakhir adalah konferensi, di mana konferensi YOTHK itu diadakan setiap tahun. Dan pada tahun 2019, Semarang sebagai tuan rumah. Lalu di tahun 2020 dan 2021 akan dilaksanakan di daerah Kupang dan Lombok. Namun, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 tertunda, dan pada tahun ini rencananya akan dilakukan di daerah Lombok. Selanjutnya, tujuan dibentuknya organisasi YOTHK Semarang ini ada 2 poin, yakni terkait
untuk saling berkelompok. Jadi antara tujuan dan latar belakang itu hampir sama. Dua poin tersebut adalah untuk mempersatukan, lebih tepatnya mempersatukan suatu suku agar mencari saudaranya yang berada di sini. Dengan cara apa? Dengan cara surat menyurat, dan harapannya surat tersebut itu akan tersampaikan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari komunitas YOTHK. Visi dan misi komunitas YOTHK sendiri terbagi ke dalam 3 poin. Yang pertama yaitu menginspirasi muda-mudi Indonesia untuk menjadi pemimpin yang sukses dalam memimpin HK dan Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya dalam komunitas YOTHK, muda-mudi tersebut akan diajarkan cara menjadi pemimpin yang baik dan juga bagaimana cara bertanggung jawab atas organisasi yang telah diemban. Kemudian visi misi yang kedua yaitu pengembangan diri dari muda-mudi Indonesia. Pengembangan tersebut akan diimplementasikan melalui program kerja yang akan dijalankan oleh anggota internal dari YOTHK itu sendiri. Selanjutnya untuk visi misi yang ketiga yaitu menjadi jembatan untuk berjejaring antara anggota internal maupun eksternal. Seperti yang kita tahu bahwasanya YOTHK merupakan sebuah wadah atau komunitas untuk suku YOTHK yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Nah, hal tersebut diharapkan dengan adanya komunitas YOTHK, seluruh masyarakat suku YOTHK yang ada di berbagai atau berbeda wilayah tersebut akan memiliki rasa senasib dan juga sepenanggungan melalui persatuan dari komunitas YOTHK itu sendiri. Selain visi misi dari komunitas YOTHK, juga terdapat visi misi komunitas YOTHK dalam penguatan kebangsaan. Yang pertama yaitu mengedepankan persatuan Indonesia dan menerapkan sikap toleransi dari segala perbedaan. Perlu diketahui dalam menjalankan tugasnya, komunitas YOTHK ini tidak pandang bulu, entah itu memandang suku, memandang agama atau kepercayaan, daerah atau wilayah, dan lain sebagainya. Seperti dalam implementasinya yaitu ketika bulan Ramadan, komunitas YOTHK memberikan bantuan atau kepedulian sosial untuk pondok pesantren, panti asuhan berbasis Islam, dan lain sebagainya. Kemudian lebih dari itu, dalam peringatan Tionghoa juga YOTHK ikut memeriahkan dan memberikan bantuan-bantuan tertentu. Selain itu juga kepedulian sosial juga mereka terapkan untuk membantu panti jompo yang berbasis dalam tanda kutip non-muslim. Kemudian visi misi penguatan kebangsaan yang kedua yaitu menggiatkan sikap cinta tanah air melalui program kerja yang dilakukan. Ini perlu diketahui juga bahwasanya dimulai dari hal kecil ya, seperti ketika dalam pertemuan bahwasanya komunitas YOTHK selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga diajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian program kerja yang dijalankan untuk cinta tanah air yaitu peringatan bulan bahasa seperti bulan Pancasila, 17 Agustus, dan lain sebagainya. Kemudian visi misi penguatan kebangsaan yang ketiga yaitu aktif dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kesejahteraan rakyat merupakan sebuah poin dalam Pancasila. Nah, oleh karena itu komunitas YOTHK juga mengedepankan poin Pancasila tersebut dengan memberikan bantuan di bidang sosial, pendidikan, politik, dan juga sebagainya. Sebagai contohnya yaitu memberikan bantuan atau beasiswa untuk anak-anak sekolah yang membutuhkan di Kota Semarang terkhususnya. Kemudian juga ketika COVID-19, komunitas YOTHK memberikan bantuan APD atau bantuan-bantuan alat-alat tertentu yang dibutuhkan oleh beberapa rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Agustina Armi Skarlati. Saya akan menjelaskan mengenai program kerja dan juga strategi organisasi dari YOTHK Semarang dalam rangka untuk meningkatkan narasi kebangsaan. Untuk program kerja yang ada pada organisasi YOTHK Semarang sendiri, mereka memiliki program kerja yang terfokus pada beberapa bidang kehidupan manusia,
antara lain yaitu bidang sosial, bidang budaya, bidang pendidikan, dan juga bidang politik. Untuk yang pertama yaitu bidang sosial. Pada bidang sosial, mereka pernah bekerja sama dengan jurusan Mandarin UNES untuk melakukan pemberian bantuan sosial kepada panti asuhan yang ada di sekitar UNES, yaitu panti asuhan Asobaya. Mereka memberikan sembako, kemudian tempat tidur, dan lain sebagainya, yang mana pada saat itu kondisi dari panti asuhan itu sendiri sedang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diberikan oleh organisasi YUTHK Semarang. Kemudian pada bidang budaya, organisasi YUTHK Semarang juga setiap tahunnya melakukan acara kesenian yang mana juga melibatkan mahasiswa dari jurusan Bahasa Mandarin UNES untuk berkontribusi menyukseskan atau melancarkan acara yang telah mereka buat, contohnya pada saat Imlek. Pada perayaan Imlek tersebut, mahasiswa jurusan Mandarin di UNES diminta untuk berkontribusi dengan membaca puisi. Kemudian untuk bidang yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Untuk organisasi YUTHK Semarang ini, mereka juga berkolaborasi dengan jurusan Bahasa Mandarin untuk mencarikan beasiswa dan juga tenaga kerja mengajar. Jadi dengan adanya kerjasama dengan jurusan Mandarin ini juga mendapat poin plus pada nilai kebudayaan, yang mana tetap melestarikan, kemudian menjaga tantangan, yang mana di era ini kita ketahui bersama bahwa bahasa Mandarin juga termasuk salah satu bahasa yang wajib dipelajari secara internasional, yang mana sekarang juga banyak sekali perusahaan-perusahaan khususnya yang ada di wilayah Jawa Tengah yang kebanyakan memang dari etnis Tionghoa atau Cina seperti itu, sehingga lulusan dari jurusan ini mempunyai peluang di bidang kebahasaan seperti menjadi translator, kemudian dan sebagainya. Kemudian untuk bidang yang terakhir yaitu bidang politik, yang mana organisasi YUTHK Semarang ini beberapa kali telah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya berkontribusi dalam kontestasi politik atau pemilu. Nah, di dalam sosialisasi ini target mereka ialah kaum milenial atau pemuda. Walaupun organisasi ini tidak terlibat dalam politik praktis, namun dalam aspek pembangunan demokrasi mereka juga ikut andil dalam KPU. Organisasi YUTHK Semarang tidak akan menutup mata untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Mereka juga berencana ingin membangun semacam kampung Pancasila, yang mana untuk di daerah Semarang ini belum ada kampung Pancasila. Nah, mereka ingin membuat kampung Pancasila dengan tujuan mencegah adanya teroris, terkhusus di daerah Jawa Tengah, dan kemudian harapannya dengan membangun kampung Pancasila ini agar tidak ada paham selain ideologi Pancasila. Kemudian untuk strategi organisasi dalam menguatkan narasi kebangsaan, yaitu organisasi YUTHK Semarang pernah melakukan semacam pertemuan pada 17 Agustus dengan membahas mengenai penguatan rasa persatuan dan juga solidaritas antara HK1 dengan HK yang lainnya di daerah Bandungan Semarang, yang mana kegiatan ini dilangsungkan setiap 1 tahun sekali. Kemudian selain itu mereka juga melakukan regenerasi anggota dengan mengadakan open recruitment anggota setiap tahunnya. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat memperkuat rasa kekeluargaan dan juga rasa persatuan dan kesatuan melalui organisasi YUTHK Semarang.
Untuk selanjutnya adalah peran program yang telah dilaksanakan dalam narasi kebangsaan. Nah, jadi perlu disampaikan bahwa organisasi YOTHK ini memang tidak bergerak di bidang politik praktis. Nah, jadi peran program-program yang telah dilaksanakan ini adalah untuk menghimbau para anggota organisasi agar tetap berada di alur rambu-rambu lalu lintas yang ada, atau mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah dampak keberadaan komunitas di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan Semarang. Jadi untuk di bidang sosial, organisasi YOTHK ini melakukan kegiatan. Yang pertama ada kegiatan bansos, bagi bantuan sosial di lingkungan sekitar, dan juga yang kedua ada melakukan bagi-bagi takjil di saat bulan Ramadan, yang mana ini adalah sikap organisasi YOTHK pada umat muslim yang ada di lingkungan sekitar. Untuk di bidang pendidikan, selain kerjasama dengan UNES seperti yang disebutkan di atas, jadi di Semarang ada sebuah gabungan organisasi-organisasi yang mana organisasi YOTHK ini memiliki afiliasi di dalamnya. Melalui gabungan organisasi-organisasi ini, mana nantinya akan ada beasiswa kepada para santri untuk bisa kuliah di Cina. Bahkan salah satunya yang telah mendapatkan beasiswa di Cina ini telah menjadi ketua NU cabang